Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا معاشر المسلمين والmuslimat حفظكم الله تعالى. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala pertemukan kita di majlis yang mulia. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan keridhaannya kepada kita semuanya. Dengan kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dengan kita duduk di majelis ilmu, maka insya Allah kita akan dimudahkan di dalam mencapai ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana nasihat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, la takunu taqiyan hatta takuna amilan wa la takunu bil ilmi jamilan hatta takuna amilan. Jamaah dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini terakhir kita bahas tentang apa, Pak? Masih ingat? Lupa? Sama berarti. Bulan yang lalu saya nggak hadir ya? Bulan yang lalu. Bulan lalu saya datang atau enggak? Datang ya? Kosong atau tidak? Oh, kosong. Oh ya. Oh ya. Habis puasa saya datang tapi ditiadakan. Oh ya. Jazakallah itu. Saya berikan pilihan. Pertama kita bahas tentang Qur'ah. Ya. Qur'ah itu undian yang mengandung judi, mengandung riba, dan mengandung horor. Yang kedua, kita bahas tentang wakaf. Dan yang ketiga, kita bahas tentang adab dan etika di dalam pemasaran. Mana di antara tiga itu? Atau punya tema yang bisa kita bahas? Atau kita buka sesi tanya jawab? Ya. Saya berikan pilihan. Pilih mana? Tentang tauhid. Tentang tauhid. Oh, ini keluar dari tema besar. Tema besar kita muamalah. Tapi kalau mau bahas tauhid ya tidak apa-apa. Ya. Yang mana? Pemasaran. Ya. Jamaah dimuliakan Allah, kita bahas dulu tentang marketing. Kita tahu salah satu ujung tombak bisnis itu adalah marketing. Karena ketika kita berbisnis, berproduksi, tetapi kemampuan di dalam menjual itu tidak bagus, maka yang terjadi adalah bangkrut, Pak. Berapa banyak orang yang mereka berusaha, berbisnis, tetapi lemah dari sisi penjualan. Kita tahu beberapa pasar-pasar konvensional, seperti Pasar Klewer, Grand Mall, BGS, itu tidak seperti dulu lagi. Kemampuan mereka sudah diambil alih oleh para anak-anak muda.
yang mereka betul-betul menguasai dalam bidang teknologi. Sehingga mereka tetap di rumah tapi bisa berjualan. Bahkan harganya lebih murah daripada yang jualan secara konven. Karena ketika jualan secara konven itu ada uang sewa toko, ada uang tenaga, ada uang listrik, dan lain sebagainya. Sedangkan jualan secara konven itu bisa memangkas beberapa biaya. Tetapi tidak hanya itu, bahwa segala macam cara digunakan untuk menarik konsumen. Entah dengan diskon, entah dengan beli 2 dapat 1. Boleh nggak beli 2 dapat 1? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Kenapa? Karena belinya 2, dapatnya cuma 1. Nggak boleh. Kalau beli 2 bonus 1 boleh. Tapi kalau beli 2 dapat 1 tidak boleh. Karena bayarnya 2 kok dikasihnya 1. Maka tidak boleh. Maka oleh karena itulah muncul dengan strategi bermacam-macam. Ada model marketingnya itu berjenjang yang disebut dengan multi level. Dan ujung tombak mereka adalah para marketing. Di mana marketing itu diimpi-impikan kapal pesiar. Gaji sekian puluh juta. Naik keliling dunia gratis. Macam-macam. Sehingga mereka semangat di dalam menawarkan produk-produk perusahaan. Jurus mereka 2, selling dan promosi. Jadi rekrut dan jual. Rekrut, jual, rekrut, jual. Artinya ngajak orang untuk ikut jualan. Dan biasanya sistem MLM itu sangat menguntungkan perusahaan. Kenapa? 1, sistem marketing seperti ini jelas tidak mengeluarkan biaya iklan. Karena iklan langsung ditawarkan oleh para marketing di ujung tombak di lapangan. Bahkan iklan itu ditujukan pada orang yang kemungkinan besar itu akan membeli. Kenapa? Karena yang ditawari Pak L-nya, Pak D-nya, ponakannya, teman dekatnya, sehingga beli awal mungkin karena pekeo, tapi beli dulu dan dikenalkan produk itu. Maka sudah mereka memutus mata rantai distribusi. Yang kedua, tidak perlu ada warehouse, penggudangan, karena biasanya stokis itu yang nanggung siapa? Distributor. Kemudian tidak perlu iklan. Makanya, dan biasanya harganya bisa lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Karena barang-barang itu ditawarkan kepada orang yang tepat, yaitu Pak D-nya, bulenya, tetangga dekatnya, sehingga kadang-kadang mereka beli karena pekeo. Meskipun tidak demikian, tidak serta-merta seluruhnya demikian, tapi secara umumnya kebanyakan seperti itu yang saya tahu. Macam-macam. Maka bagaimana adab dan akhlak di dalam Islam tentang marketing ini, tentang pemasaran. Kita juga tahu bahwa berbagai macam pemasaran dilakukan untuk menarik konsumen. Ada juga kartu member untuk menarik konsumen, agar konsumen itu setia untuk membeli di tempat tersebut. Ada diskon, ada macam-macam, beli 2 dapat 1. Ada hadiah undian kalau dia belanja di tempat tersebut. Maka berbagai macam cara. Maka saya sebutkan tentang bagaimana adab-adab di dalam Islam berkaitan dengan marketing atau pemasaran. Yang pertama disebutkan oleh para ulama yaitu amanah, yaitu amanah. Pertama adalah amanah. Amanah ini yaitu
di dalam marketing, ya, di dalam penjualan atau distribusi, betul-betul seorang penjual itu menyampaikan apa yang sesungguhnya menjadi amanah atas marketing tersebut. Para ulama menyebutkan misalkan, ya, ketika seseorang itu menyampaikan harga kulaan, ya, maka berapa harga kulaan yang dia ambil, maka ketika ia ingin menyampaikan, maka harus betul-betul amanah, disampaikan sesuai dengan harga kulaan yang dia lakukan. Karena dalam jual beli itu, salah satu bentuknya, karena ada 3 bentuk, ya, dalam jual beli itu berkaitan dengan penetapan harga. Ada jual beli yang sifatnya musawamah. Bai'ul musawamah, jual beli yang sifatnya ketika menjual itu tidak menyampaikan harga perolehan. Ya. Misal, saya jual handphone ini. Saya jual ke teman saya. Mas, mau nggak handphone ini? Berapa Ustadz? 5 juta. Kalau jalan kerso, silakan. Kalau mau tawar, ya monggo, mau nawar berapa. Nah, model transaksi seperti ini adalah bai'ul musawamah. Saya tidak memberitahu harga perolehan saya. Tapi ada jual beli yang modelnya bai'ul amanah, yaitu menyampaikan harga perolehan. Hal ini bisa terjadi banyak terjadi pada akad murabahah. Misalkan, jenengan datang ke lembaga keuangan syariah. Mas, saya butuh motor. Tolong jenengan beli motor dengan tipe ini. Kemudian mereknya ini. Saya akan beli dari jenengan setelah jenengan miliki dengan cara tempo misalkan. Ya. Maka dalam sistem murabahah, itu penjual itu wajib memberitahu harga perolehan dengan jujur, sesuai dengan amanah yang disepakati bersama. Maka ketika dia membelikan motor itu misalkan, dengan merek tertentu yang diinginkan oleh konsumen, lalu kemudian dia beli harga 20 juta, lalu dijual dengan cara tidak tunai atau kredit, dengan harga katakanlah 25 juta sepakat. Dan dia menyampaikan, ini saya mendapatkan motor ini harganya 20 juta. Itu harus amanah. Maka disebut jual beli seperti ini disebut dengan oleh para ulama bai'ul amanah. Wajib adanya kejujuran. Maka jujur dan amanah ini bagian dari sikap seorang muslim di dalam menawarkan suatu barang. Tidak boleh adanya ketidakjujuran dan amanah. Kenapa? Karena tidak jujur itu akan menghilangkan keberkahan dalam bertransaksi. Ya. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis dari Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa aw qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadaba muhiqat barakatun bai'ihima. Bahwa sesungguhnya penjual dan pembeli itu memiliki khiyar malam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah. Apa itu khiyar? Apa itu khiyar? Ya, hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan. Kapan? Malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Jadi pembeli dan penjual selama masih berada dalam satu majelis yang sama, maka keduanya punya hak untuk membatalkan. Meskipun sudah dibayar, barang sudah diserahkan. Itu dalam Islam dua-duanya masih punya hak untuk membatalkan atau meneruskan, artinya tidak jadi batal. Selama mereka masih bersama. Tapi kalau sudah berpisah, si pembeli sudah keluar dari toko, kemudian ingin membatalkan, maka nggak bisa. Ya. Artinya dia sudah tidak punya hak. Tapi kalau penjual tadi mau menerima pembatalan, inilah disebut dengan iqalah atau pembatalan yang tidak memiliki hak. Ya.
Maka oleh karena itulah kata Rasulullah, fa in shadaqa wa bayyana, jika mereka berdua itu shadaqa, jujur, wa bayyana, dan menjelaskan tentang keadaan dari barang tersebut, burika lahum, maka Allah akan memberikan keberkahan kepada keduanya. Wa in katama, tetapi jika mereka menutup, wa kadzaba, dan dusta, muhiqat barakatun bai'ihima, maka akan dihilangkan keberkahan pada keduanya. Maka oleh karena itulah jujur dan amanah ini menjadi kunci utama seorang itu di dalam memasarkan produk yang ingin dia jual. Tapi ini berat kadang-kadang kalau yang dijual itu motor atau mobil, untuk menyampaikan keadaan yang sebenarnya. Itu kadang-kadang berat. Oh, sudah adzan ya? Sudah adzan? Oh, belum. Oh, Jakarta ya. Maka jujur dan amanah ini menjadi kunci agar jual beli yang kita lakukan itu diberkahi oleh Allah, sehingga hasilnya pun punya maslahat besar, tidak membawa musibah. Dusta, tidak jujur, habis itu uangnya hilang. Ada nggak seperti itu? Ada. Maka oleh karena itulah jujur ini penting, termasuk ketika kita berjual beli. Ketika memberikan contoh sampel, itu harus sama dengan produk yang dia jual. Atau ketika dia memberikan gambar makanan misalkan, maka di dalam bungkus makanan itu ya sesuai dengan gambar. Kecuali dalam persepsi yang berbeda. Kayak misalkan, Ustadz, saya ditipu Ustadz. Saya kemarin beli mie goreng. Gambarnya itu ada ayamnya, ada telurnya, dan sudah siap saji. Tak buka garingan, Pak Ustaz. Nggak ada ayamnya, itu yang salah jenengan. Karena memang orang sudah memahami bahwa itu gambar kalau sudah dimasak. Dan ayamnya ditambah sendiri. Tapi kalau misalkan siap saji makan, kayak wafer, steak, atau apalah. Wafer steak atau wafer, atau apapun makanan, roti. Tapi ternyata isinya tidak sesuai dengan gambarnya, ini tidak benar. Kadang-kadang gambarnya coklatnya tebal, krimnya banyak. Tapi ketika dibuka, ternyata krimnya dioles tok, kan itu. Tipis, tidak sesuai dengan gambar. Ini dosa, nggak boleh. Maka kita harus jujur. Termasuk kalau kita jualan sesuatu, kayak misalkan ya kelengkeng, rambutan, atau bensin, itu harus menyampaikan yang sejujurnya. Kelengkeng, tapi batang-batangnya ikut dimasukkan, diikat. Ada nggak seperti itu? Ada. Jenengan itu jualan kelengkeng atau batangnya. Kadang batangnya itu kita buka, ada batang agak besar-besar tapi nggak ada kelengkengnya. Ya tidak? Memang sengaja dimasukkan. Kadang-kadang. Ini menjadi masalah. Kalau jenengan tidak mau hitungannya per kilo, tidak apa-apa, diikat boleh, tapi hitungannya bukan per kilo, tapi per ikat. Jadi nggak mengatakan ini kelengkeng sekilo, bukan. Misalkan kelengkeng itu diikat segini mas, jenengan bisa hitung, mau dihitung satu-satu, monggo silakan. Jenengan lihat langsung tok, ya silakan. Pokoknya harga kelengkeng ini segini seikat 30.000 kalau jenengan kerso. Tapi kalau dia bilang ini sekilo mas, sekilo kelengkeng, tapi batang-batangnya ikut dikaitkan. Lah ini masalah. Para ulama banyak menyebutkan ini bermasalah. Termasuk rambutan, Aceh, dan lain sebagainya. Itu kalau bisa jual. Kayak jual bensin. Ya harus jujur. Kalau bilangnya 1 liter, ya betul-betul 1 liter. Nggak boleh kurang. Lebih nggak apa-apa, sedekah. Tapi kalau kurang, dia mengambil hak orang lain dari pembayaran tersebut yang tidak sesuai dengan kenyataan. Maka kalau jualan ya sudah. Bilang aja ini sebotol mas. Ukurannya segini, lihat jangan bisa lihat ukuran air ukuran bensinnya segini. Ini saya jual sebotol isi begini, harganya sekian. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau bilang 1 liter, itu isinya harus betul-betul 1 liter. Nah, ini seorang Muslim sangat ditekankan untuk jujur. Ya, kenapa? Karena jujur itu akan membawa keberkahan.
Fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu akan menghantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu menghantarkan ke surga. Dan baik itu salah satu apa? Baik itu merupakan berkah, ya. Maka jamaah dimuliakan Allah, ini tentang jujur. Maka kita seorang muslim dalam berdagang wajib untuk menyampaikan keadaan barang yang sesungguhnya. Nah, ini yang pertama, jujur dan amanah. Yang kedua, dalam pemasaran itu tidak boleh melakukan pengelabuhan atau yang disebut dengan praktek najasyi. Ya, praktek najasyi atau najasyi itu adalah praktek pengelabuhan, dan ini banyak terjadi, Pak, dalam marketing. Contoh, kalau di pasar itu namanya ngentul, Pak. Tahu ngentul? Ngentul itu saya misalkan jualan ayam di pasar. Ternyata saya menyuruh orang, 5 orang atau 3 orang untuk ngurumuni saya pada teman saya. Saya suruh dia untuk pura-pura menawar. Paham? Terus saya nggak boleh mas, gini, udah segini aja, nggak boleh, pokoknya nggak sini. Nah, maka ini untuk menarik perhatian orang lain. Agar apa? Agar dia ikut nawar. Merasa bahwa barang itu banyak peminatnya. Padahal tidak ada. Nah, ini adalah praktek najasyi, tidak boleh, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini praktek pengelabuan, ya, najasyi. Begitu pula praktek najasyi yang terjadi dalam dunia lelang. Ya. Misal saya pelaksana lelang, saya buka harga, tapi saya menaruh beberapa orang untuk ikut nawar, supaya apa? Orang lain ikut menang. Padahal itu orang-orang saya, nggak beli betulan. Nah, praktek ini termasuk praktek najasyi. Atau sebaliknya, di mana praktek bai'ul muzayyadah, praktek jual beli muzayyadah, itu atau lelang, itu yang melakukan pengelabuan adalah peserta lelang, juga bisa terjadi. Misalkan jenengan ada peserta 100 orang, saya pemerintah sedang melelang mobil-mobil bekas pejabat-pejabat 5 tahun, masa 5 tahun kerja. Maka saya lelang, ada 20 unit atau 10 unit mobil 1 juta umat misalnya. Kemudian jenengan saya lelang, saya buka harga 30 juta. Mobil itu kalau kulaan di luar, harga kulaannya sekitar 70. Tetapi ketika saya adakan lelang, ternyata jenengan semua sudah sepakat bahwa nanti tidak boleh nawar di atas 50 juta. Kan itu kan? Padahal pasarannya harganya berapa? 70 hingga 80. Jenengan sepakat tidak boleh ada yang nawar 50. Terus dimenangkan siapa kalau tidak boleh 50? Ternyata jenengan mengundi sendiri. Nanti yang menang itu yang dimenangkan, dan konsekuensinya selisihnya dibagi 2. Ada 10 unit bayar 50 juta, kemudian selisihnya 20 juta. 20 juta kali 10 unit 200 juta, nanti 200 juta 100 juta selisihnya. Itu dimiliki oleh pemenang, yang 100 juta dibagikan kepada yang tidak menang lelang. Jadi nggak menang lelang tapi dapat duit. Dan saya punya teman yang ikut sering lelang seperti itu dulu, tapi sekarang banyak yang lelang tertutup, ya, jadi agak susah. Tapi yang jelas, ini praktek pengelabuan tidak boleh. Ada pula praktek najasyi dalam bentuk lain. Apa itu? Yaitu praktek najasyi dengan kedok diskon. Kedok diskon. Ini modelnya banyak. Salah satunya adalah misalkan ketika saya jualan barang madu atau apalah barang, harga 100.000, saya diskon 10%. Karena saya sedang mengadakan pameran, maka diskonnya saya naikkan menjadi 40%. Boleh nggak kira-kira? Boleh atau tidak? Boleh, Pak. Diskon 90% aja boleh. Cuman persoalannya dia melakukan pengelabuan. Apa itu? Sebelum saya diskon besar, harganya saya rubah. Saya naikkan. Tadi harga 100.000 diskon 10%, sekarang harga saya rubah menjadi 155, baru diskon 40%.
Nah, ini termasuk, kata Syekh Utsaimin, termasuk bentuk praktek najisi. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Ini nggak boleh. Karena ini pengelabuan. Dan ini banyak terjadi. Ada pula yang model pengelabuhan harga, tapi supaya menarik dengan diskon besar. Contoh, ini kasus yang pernah saya alami. Ya. Jadi dulu ada jual beli kompor listrik, Pak. Dan saya termasuk salah satu korban, Pak. Ya. Jadi saya beli kompor listrik waktu itu. Saya sebenarnya nggak niat beli kompor listrik. Saya itu datang ke pameran mau beli baju koko. Ya. Kemudian pas masuk pintu masuk pameran, itu ternyata ada penjual kompor listrik. Saya iseng-iseng lihat. Dia mempraktekkan goreng di atas kompor listrik. Saya lihat, terus saya tanya, niku pakai kawat ya Mas ya? Kawat spiral kan kayak dulu. Oh enggak Pak, ini pakai lampu. Pakai lampu? Iya, coba nanti terus diujikan macam-macam. Oh iya, bagus. Harganya berapa? 5 juta. 5 juta? Iya. Tapi ini diskon Mas. Nanti kalau jenengan dapat diskon besar, nanti diskonnya bisa 50%, 40%, ada 30%, ada 15%. Ada diskon VIP. Diskon VIP itu diskon yang istimewa. Dapat juicer 1 paket, ya, kemudian dapat panci dan dapat kompor listrik. Dan harganya dipotong 50%. Bayangkan Pak, diskonnya besar. Waktu itu saya nggak begitu tertarik karena nggak butuh, sudah ada kompor, meskipun jane ya lumayan, kalau pas gasnya habis kan tutup malam-malam bisa pakai kompor listrik, tapi kan harga 5 juta bayangan saya, wah nanti aja lah. Tapi ketika mau saya pergi saya diminta, Mas coba ambil diskonnya, ada di kotak itu, ditaruh kotak itu diskon. Kita suruh ngambil, nanti ada VIP, ada macam-macam. Ketika saya ambil, saya buka VIP. VIP itu diskon 50% plus juicer harga jutaan katanya, kemudian plus panci. Ya. Maka ketika saya dapat malah yang jual ini bingung. Loh, kok VIP ya kan itu? Saya malah yang kaget dia. Saya sampaikan, kenapa Mas? Ini aneh Mas, diskon paling istimewa. Tapi sebetulnya udah habis. Karena perusahaan hanya memberikan satu wilayah itu satu orang. Karanganyar 1, Sukoharjo 1, Solo 1, Wonogiri 1, Sragen 1, Boyolali 1. Dan semua sudah dapat kemarin, beberapa hari sudah pameran sudah ada yang dapat semua. Ini nggak boleh ada lagi. Kok masih ada? Bu dicek-cek. Akhirnya, diulang aja Mas. Yang satu protes. Loh, Masnya ini dapat loh, harus dikasih. Loh, tapi kan habis. Nanti perusahaan rugi kata dia. Jadi malah udur deh, saya malah bingung sendiri. Ngopo udur deh. Terus, wah Mas, sebentar ya, tak teleponkan bosnya dulu. Akhirnya ditelepon. Saya suruh nerima dan saya terima. Betul Pak, itu VIP. Betul, saya bilang. Ada tulisan tangan atau komputer? Wah, maaf Pak, sebetulnya sudah nggak ada. Karena kami diskonin besar, kami rugi. Tapi karena kesalahan kami, enggak apa-apa, kata dia. Jenengan kami berikan ini yang terakhir. Karena ini kesalahan petugas kami. Akhirnya saya diucapkan selamat ya Mas ya. Mimpi apa tadi malam. Jadi itu kan. Ya. Maka saya sampaikan, loh memang ada apa Mas? Ini jenengan ya, beli ini diskon harganya jadi 2.500.000 Mas. Plus dapat juicer ini harganya jutaan. Plus ini macam-macam. Beruntung saya ini. Saya dalam batin saya, wah tapi nggak buat duit sebanyak itu Mas. Ada di ATM. Diambil dulu enggak apa-apa Pak, saya tunggu. Sebentar ya, saya pikir-pikir dulu. Akhirnya saya muter-muter, mikir-mikir. Akhirnya, ya sudahlah, enggak apa-apa. Saya beli Pak. Saya ambil di ATM, saya bayar, saya bawa pulang. Selang sepekan, kan juicernya saya sudah punya. Saya kasihkan ibu saya, baru dipakai sepekan atau konslet Pak. Ya. Artinya mati. Ya, sampai sekarang rusak. Ya. Yang kedua, ketika saya bertamu ke tempat kakak saya, waktu saya izin masuk ke dapur, ke kamar mandi luar dapur, kakak saya itu baru goreng. Dan pakai kompor listrik. Saya tanya, kompor listrik Mas? Oh, tuku piro kan? Tak tanya. HP ini larang. Karena kompor listrik dia bermerek Pak. Punya saya itu agak ringan. Ini sore gembreng itu Pak. Lah, kompor listrik diantep Pak. Antep bagus dan kalau lampu itu merek terkenal paling mahal Pak. Saya nggak sebutkan. Dikira iklan. Pak. Saya tanya, piro Mas tukumu? 800.000. Ya.
800.000 iya. Diskon to Mas? Ora diskon, mbok kowe tukone ning nggonke lho. Ning toko kono eneng, kowe 800 sing 500 ya eneng. Wah, akhirnya saya buktikan betul. Betul, Pak. Ternyata di sana itu jauh lebih bagus dari yang saya beli. Lah punya saya 2.500.000, Pak. Padahal juicer itu yang saya dapat tuh paling harganya 400-500.000. Makanya dikemas oleh mereka itu harganya dinaikkan, terus diskon besar-besaran kan itu kan? Supaya Pak kelihatan kita sedang beruntung, padahal akan buntung kan itu ya, akan rugi. Lah maka itu mekanisme cara pemasaran yang tidak betul Pak. Karena ternyata di dalam kota itu semuanya VIP Pak. Paham? Semuanya VIP. Nah itulah cara mereka untuk menarik konsumen. Ya mudah-mudahan pemiliknya dengarkan tausiah ini Pak ya. Siapa tahu tuh morone omah jaluk ngapura. Itu kompornya masih ada, malah copot siji dudukane Pak. Nah, maka jamaah dimuliakan Allah, ini hal-hal yang kadang-kadang tidak diperhatikan. Maka seperti ini tidak boleh. Ada pula yang model pemasaran menarik perhatian itu dengan kartu member, Pak. Supaya apa? Dia itu menjadi pelanggan terus. Boleh enggak? Boleh. Tapi persoalannya, kartu member yang ditawarkan itu ternyata banyak yang berbayar, Pak. Jadi ketika membuat kartu member itu bayar, Pak. Maka para ulama sudah mengeluarkan fatwa. Kalau nanti member atau nasabah atau pembeli itu menggunakan kartu member dan mendapatkan diskon tambahan dengan kartu member, tapi kartu membernya itu berbayar, maka ini termasuk bentuk riba, tidak boleh. Karena dianggap menukarkan diskon biaya kartu member dengan diskon yang diharapkan. Ini termasuk tidak boleh dan ini praktek riba. Ini contoh bentuk pemasaran yang tidak dibenarkan. Banyak sebetulnya praktek-praktek pemasaran yang dilarang, ya, dilarang. Ada pertanyaan dulu? Mohon silakan. Iya. Diskon boleh atau tidak ya? Ya maksudnya katanya siapa? Saya atau orang lain? Ngisi. Misal saya beli jual handphone, ya kan? Harga 5 juta. Kalau jenengan mau tak diskon Mas 20%. Begitu kan? Boleh atau tidak? Boleh. Lah saya nggak tahu yang menyampaikan itu dilarang itu di mana letak larangannya. Yang nggak boleh itu contoh, ini barang saya jual diskon 20%, ya kan? Harga 5 juta diskon 20%. Tapi ternyata barang itu sebetulnya harganya bukan 5 juta. Saya biasanya jual cuma 3 juta 500. Saya diskon 5%. Tapi supaya menarik perhatian, saya diskon jadi 20%. Tapi harganya saya naikkan menjadi 5 juta. Ini yang dilarang. Ya. Ini fatwa salah satunya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Tapi kalau saya jual barang ini Mas, kalau jangan kerso tak diskon 20%. Boleh enggak? Boleh. Ya. Lah yang dilarang jangan-jangan salah tangkap mungkin ya. Atau bisa jadi mungkin Ustadz itu punya pendapat lain. Bisa jadi. Lama kalau ketemu lagi ditanyakan di mana letak dilarangnya, apa praktek yang dilarang itu dari sisi mana. Nanti bisa kita diskusikan. Ya. Siapa tahu pendapat beliau lebih rajih. Tapi setahu saya boleh, nggak ada masalah. Ya. Ada yang lain? Baik topik maupun luar tema nggak apa-apa. Ya. Kalau ada. Ada? Adzan berapa menit lagi? 8 menit. Ya.
Iya, monggo silakan. Iya. Iya. Gratis. Boleh, nggak ada masalah. Ya. Kalau kecuali kalau kita rekayasa. Contoh begini. Mereka merekayasa begini. Misalkan ya, jualan. Baru 2 hari, bukanya hanya setengah hari tok. Terus ditulisi habis. Padahal sotonya masih banyak, Pak. Cuman untuk membuat konsumen itu berpikir, siang itu sentek kan, kan? Padahal tuh sotonya masih, Pak. Misalkan. Ini bukan berarti saya menuduh tukang soto, bukan. Maksudnya ini contoh saja. Atau ayam atau apalah. Yang dia memang sengaja tutup lebih awal. Ya, untuk membuat orang itu habis, ini habis berarti laris kan, kan? Padahal yang beli sedikit, dan barangnya masih banyak. Tapi dibuat seperti itu supaya orang mempersepsikan mempersepsikan bahwa warungnya laris. Itu nggak boleh, itu pengelabuan. Tapi kalau saya pengen buka warung, kemudian supaya pada datang untuk mencicipi masakan saya harapkan setelah itu dia beli, nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau saya, misalkan ya kayak dalam dunia online, itu kan kadang orang melakukan transaksi atas barangnya sendiri. Kan ada kan? Misalkan, kan ketika saya online kan barang saya misalkan, itu nanti kan orang akan melihat komentar atau rating, Pak. Nah, ternyata saya nyuruh pegawai saya untuk membeli barang itu, kan dikirim ke rumah mereka, habis itu balik lagi. Supaya apa? Saya menarik konsumen lain supaya seolah-olah barang saya laris. Padahal secara kenyataan nggak ada yang beli. Yang beli ya pegawai saya, yang nyuruh saya. Ini penipuan, nggak boleh. Ya. Tapi kalau saya sekedar mengundang orang untuk makan gratis sebagai pembukaan, niat saya mengenalkan kepada mereka, bukan mengelabui konsumen lain, insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau saya suruh orang, kamu pokoknya tekonin warungku tak bayar, nanti antri panjang, supaya orang melihat bahwa warung saya itu laris, itu nggak boleh. Ya. Berarti memang tujuan dia untuk mengelabui konsumen. Tapi kalau memang saya memberikan gratis, mereka datang sendiri untuk makan selama sepekan, supaya mengenalkan makanan, niat saya mengenalkan makanan itu, insya Allah nggak ada masalah. Ya. Kenapa? Ya kalau tujuannya adalah membuat orang terkecoh, nggak boleh. Tapi kalau tujuannya adalah ingin memperkenalkan masakan itu kepada mereka, nggak ada masalah. Ya. Jadi tergantung niat dia. Ya. Ada yang lain? Monggo silakan. Iya. Iya. Menjawab. Ya. Terima kasih. Dalam bentuk jual beli yang terjadi di masyarakat itu memang beda-beda, dan para ulama memberikan penjelasan bahwa model musawamah yang tanpa memberitahu harga perolehan boleh, itu haknya penjual tidak memberitahu. Ketika ditanya oleh konsumen, boleh nggak konsumen bertanya? Ya boleh-boleh saja. Tapi penjual juga punya hak tidak menjawab. Kan itu kan? Ya. Tetapi jika modelnya adalah murabahah, itu memang menyampaikan harga perolehan. Biasanya terjadi pada jual beli dengan cara kredit. Kan itu. Nah, dia sampaikan harga perolehan. Nah, dia menyampaikan atau tidak, itu gak ada masalah. Yang penting ketika dia menyampaikan itu harus jujur. Itu kan. Makanya Imam Malik bin Anas rahimahullah itu lebih cenderung menyukai model musawamah yang tanpa memberitahu harga perolehan. Kenapa? Karena tabiat para pedagang itu tidak disukai diketahui keuntungannya. Kan itu kan?
Kalau diketahui nanti dia jadi pesaing baru kan biasanya. Ya. Kayak saya itu ketika nawar dulu mainan apa lato-lato itu untuk anak saya. Anak saya 4, itu sih beli 4 dan ditawarkan saat itu 15.000. Kali 4 kan 60.000. Padahal di rumah ning warung wis entek duit swidak ayu kan. Waktu itu saya tawar, mbok supply wae Mas. Dia enggak boleh, enggak bisa Mas, 15.000. Niku pun pas. Saya lihat orangnya kita mesake sudah saya beli 60.000. Ternyata beberapa hari kemudian ketika saya datang ke Nonongan, lato-lato yang sama persis itu ngecer saja harganya 4,5. Ngecer saja 4,5. Saya ditawarkan, loh, di berapa Mbak? 4,5. 4,5? Iya. Kalau jalan belinya ngecer, kalau jalan belinya banyak nanti saya potong lagi Mas, kata dia. Satu bal itu satu plastik besar. Nanti saya potong. Terus saya berpikir, berarti ndeknya aku tuh kayak badine lumayan kan 10.500. Kalau dia ngecer belinya, kalau belinya dia bal-balannya lebih murah lagi. Makanya sempat saya berpikir apa aku dodolan lato wae kan. Artinya maka tidak ada masalah dia mau menanyakan, yang penjual juga nggak menjawab pun juga nggak ada masalah, itu hak beliau. Maka kalau dia menjawab ya harus jujur, karena kalau tidak jujur itu menghilangkan keberkahan dalam jual beli di antara mereka. Ya, wallahu taala. Jadi dua-duanya boleh, ya, dua-duanya boleh. Hanya saja kalau pendapat Imam Malik lebih menyukai musawamah, tidak memberitahu harga perolehan. Karena kadang-kadang bakul kon jujur harga perolehan yo kadang ngapusi loh Pak. Ya, saya itu pernah beli tong sampah. Pinten Bu? 30 Mas. Selawe mawon. Alah Mas, iki kulane ora entuk. Lah, padahal saya habis beli tapi di toko lain, tapi jajar-jajar itu kan satu komplek. Tong-tong sampah. Saya bilang, ya ampun kalau enggak boleh saya tak beli di sana. Soalnya saya kemarin juga beli ngeten iki, tongnya kecil, hanya saya di sana itu dikasih harga 25, tak mriko mawon. Lah saya dicegat ketika mau pindah. Lah tuku piro to Mas? Saya beli 6 sampai 8. Ya. Wis rapopo jibuan. Lah, saya kan terus balik bertanya, "Lho, Bu, jare kulane ra etokin, Bu, jenengan col kan jenengan rugi no." Apa kata dia? Sambil senyum-senyum, "Ora Mas, maksudku badine mepet." Berarti jek badi to. Lah kenapa bilang kulane ra etok? Ya jenis bakul Mas biasa kan itu kan. Lah, makanya kalau enggak berani jujur, sudah enggak usah menyampaikan harga kulaan. Dia berani menyampaikan ya harus dengan kejujuran, enggak boleh tidak jujur. Wallahu taala. Ada yang lain? Enggak ada? Oh, monggo silakan. Boleh, kan harga perolehan Pak. Termasuk transport, termasuk beli barangnya, itu secara harga perolehan. Kita memperoleh barang itu, biaya transport, biaya barang, sekian. Boleh, nggak ada masalah. Iya, memang seperti itu. Boleh, nggak ada masalah. Misalkan saya beli satu truk, satu itemnya 50.000, tapi saya hitung truknya, transportasinya sekian juta, saya bagi sekian item, jatuhnya 55.000. Saya sampaikan ini harga perolehannya 55 Mas. Boleh nggak? Boleh. Ya. Karena memang kenyataan harga perolehan ya itu 55. Pun jenengan ngibadi pulau pinter, itu nggak masalah, ya boleh. Ya. Dan biasanya kalau diketahui harga perolehan itu ngibadi ya mungkin untuk ngambil agak tinggi itu angel Pak. Karena misalkan ya, ini Mas, saya kulaan handphone ini 3,5 second, saya kulaan 3,5, saya jual 4 juta. Oh Mas, badimu kakek 500.000 kan itu. Dia akan nawar mesti 1.000 wae kan, sehingga 3,6. Ya. Kenapa? Dia tahu keuntungan kita berapa. Makanya tidak banyak disukai oleh para pedagang. Kalaupun dia mau menyampaikan, ya harus jujur. Ya. Demikian. Ada yang lain? Termasuk di dalam marketing, tidak boleh di dalam marketing itu mengandung sesuatu yang dilarang. Contoh, saya
punya produk sabun mandi. Ketika saya bikin iklan, saya iklan perempuan yang sedang mandi. Saya video, saya sebarkan. Ini nggak boleh. Makanya ketika ditanya, Ustadz bagaimana hukumnya bisnis affiliate? Menjadi afiliator. Jadi kita nyebar iklan produk orang, tapi iklannya saja kita sebar. Nanti kalau ada yang beli lewat link yang kita sebar, kita dapat fee. Kan itu kan? Para ulama menjelaskan bisnis afiliator atau menjadi afiliator atau affiliate ini secara hukumnya adalah akadnya ju'alah. Ju'alah itu bukan jualah, ju'alah ya. Itu adalah akad semacam sayembara. Jadi kayak maklar dulu, saya nawarkan kalau ada yang beli maka saya dapat fee. Boleh nggak? Boleh. Tapi ingat, produknya harus halal dan iklan yang kita sebar tidak mengandung unsur yang haram. Tapi kalau buka-bukaan aurat, ya kan, joget-joget apa namanya yang mengandung unsur yang haram, maka tidak boleh. Ya, makanya ini yang kadang-kadang, makanya beberapa ulama itu menyampaikan kalau kita bikin video, bikin apapun ya, kemudian disebarkan lewat TikTok, YouTube, macam-macam, kan kita dapat uang, Pak. Uangnya dari mana? Dari iklan. Nah, sebagian ulama itu mengatakan iklannya tidak boleh mengandung unsur yang haram. Ya, makanya beberapa ustadz yang punya video ceramah di YouTube laris mereka nggak mau ada iklan yang mengandung unsur yang haram. Misalkan tahu-tahu iklan mbak-mbak joget-joget, ya kan, kemudian macam-macam, itu nggak akan ada. Yang video resmi loh Pak. Tapi kalau ada video ustadz ceramah dipotong orang terus dimasukkan di YouTube, itu banyak Pak. Mesti ada iklan-iklan yang seronok-seronok karena tujuan dia dapat duit, apalagi apa namanya ustadz A diadu sama ustadz B kan itu kan. Ketika ceramah A, ceramah B diadu, kemudian ditulisi ustadz A keok kan itu kan. Dia terus orang kan jadi penasaran Pak. Ustadz ini keok kan itu kan. Terus dibuka, ditonton kan itu kan. Lah, yang motong-motong video tadi diiklankan kan banyak yang buka Pak. Iklannya banyak. Iklannya macam-macam, ada buka aurat macam-macam. Nah, akhirnya dia dapat duit banyak. Nah, ini jelas satu, motong video orang juga nggak benar tanpa izin. Dua, membuat iklan yang bombastis kan gitu. Padahal ini nggak pernah debat, nggak pernah, cuman videonya dipotong, ini dipotong. Motongnya juga nggak benar Pak. Terus yang ketiga, iklannya juga banyak mengandung yang bermasalah. Menguripi angel Pak. Ya. Banyak aturan. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitubi. Engkau tidak akan mencapai iman yang sempurna sampai betul-betul engkau menundukkan keinginanmu, hawa nafsumu kepada apa yang aku bawa, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi aturan main ini banyak. Ya, makanya inilah kehidupan kita Pak, sebagai ujian. Meskipun golek bondo yo memang menarik perhatian. Karena kadang-kadang dengan uang bisa berbuat banyak hal. Ya, meskipun tidak semua hal harus dengan uang. Ya. Tapi dengan uang kadang-kadang bisa memudahkan kan atau Mbak? Ya. Gandeng rantai duit ya angel golek bojo kan. Ya. Kadang-kadang Pak. Wallahu ta'ala. Ada pertanyaan lain? Cukup? Cukup nggih? Ya. Demikian dari saya. Saya sebenarnya sudah memberikan kalau nggak salah ya, materi. Ini ada 98 tema. Saya itu nggak pernah nyentangi kalau di sini pernah apa itu. Jadi saya sebenarnya minta panitia. Maksudnya tema ini. Saya justru lebih senang kalau dikasih tema. Ustadz, tolong hari ini temanya ini. Karena kita yang ini sudah. Itu yang saya lebih enak. Jadi saya enggak, karena tempat kajian kita kan banyak Pak. Kayak saya bawa catatan tak centangi Didi kan kadang enggak cover itu Pak. Tapi kalau dari panitia, karena beberapa tempat kajian itu memang panitia yang mencentangi ini sudah. Besok kajiannya temanya ini Ustaz, besok ini. Itu ada. Maka ini sudah saya buatkan tema semuanya. Itu jumlahnya 86. Bukan 96 ya, 86 tema. Ya. Nanti silakan. Ini dari awal sampai akhir, sampai nanti masalah zakat, hibah, wakaf, wasiat,
pengantar warisan, tapi bukan fikih waris, tapi pengantar saja. Etika dalam konsumsi, etika dalam pemasaran, etika dalam produksi, kemudian kartu kredit, lelang, praktek hedging, ya, hukum arisan, tukar kado, praktek mu'athah, macam-macam. Banyak, ini ada 86 tema. Ini kalau KB di siji-siji yo berapa tahun kalau dibagi 12 Pak ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ini nanti saya kirimkan ke panitia lagi supaya saya minta ada yang menetapkan, Ustadz besok kajiannya ini, temanya ini, ya, supaya saya kadang-kadang mau menyampaikan ini kayaknya pernah, bukan ini perasaan saya, maka saya tawarkan jenengan. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ini tadi page-nya ketinggalan Pak ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.